Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jelaskan tentang persamaan kuadrat. Untuk bentuk umumnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c elemen real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a-nya bernilai 0, maka yang terjadi adalah 0 dikali x kuadrat akan sama dengan 0. Sehingga 0 ditambah bx ditambah c sama dengan bx ditambah c sama dengan 0. Maka tidak menjadi persamaan kuadrat. Ini adalah persamaan linear. Jadi a tidak boleh sama dengan 0, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, sedangkan c adalah konstanta. Contoh dari persamaan kuadrat yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 0, x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan 0. Ada juga x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Itu beberapa contoh bentuk dari persamaan kuadrat. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat, jika ada persamaan kuadrat, untuk menentukan nilai x-nya atau menyelesaikannya bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sedangkan yang ketiga yaitu bisa juga dengan rumus A, B, C. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Misalkan ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Atau bisa juga tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Saya buat 3 contoh. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nomor 2, 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 5 sama dengan 0. Dan yang ketiga, 5x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Langkah dengan cara memfaktorkan yaitu kita perhatikan terlebih dahulu koefisien x kuadratnya. Koefisien x kuadrat pada soal nomor 1 nilainya 1. Jika tidak dituliskan x kuadrat berarti artinya ada angka 1. Nomor 2 koefisien x kuadratnya 2. Sedangkan nomor 3 koefisien x kuadratnya nilainya 5. Maka langkah yang pertama adalah membuat 2 kurung untuk perkaliannya. Nah, 2 kurung terlebih dahulu kita siapkan. Langkah pertama. Kemudian jika di koefisien x kuadrat nilainya 1, maka di sini kita isi 1x dibagi 1 atau tidak usah ditulis. dibagi 1.
Sedangkan nomor 2, koefisien X kuadratnya nilainya 2. Maka di sini diisi 2x dibagi 2. Sedangkan nomor 3, koefisien X kuadratnya nilainya 5. Maka di sini diisi 5x dibagi 5. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita cari 2 bilangan untuk mengisi di pemfaktorannya, dalam pemfaktorannya. Mencari 2 bilangan. Cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 6. 6 itu dari mana? 6 yaitu konstantanya 6 dikalikan 1. Nah, pada soal nomor 2, cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 10. 10 dari mana? Konstanta dikalikan koefisien depan. 5 kali 2, 10. Sedangkan nomor 3, kita tulis di atas saja. Cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 20. Negatif 20 dari mana? Negatif 4 dikali dengan 5. Selanjutnya, nomor 1, cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 6, tetapi jika ditambah hasilnya 5. Jika ditambah hasilnya 5. 5 adalah koefisien dari X. Nah, koefisien dari X nilainya 5. Ini ya. Koefisien dari X nilainya 5. Nah, sedangkan nomor 2, cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 10, tetapi jika ditambah hasilnya 11. 11 berarti yang ini ya, koefisien X-nya. Sedangkan nomor 3, cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 20, tetapi jika ditambah hasilnya negatif 8. Nah, kita hapus dulu untuk arahnya. Nah, selanjutnya 2 bilangan nomor 1 ya. 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 6 ditambah hasilnya 5, yaitu 3 dan 2. Nah, kita isikan di sini positif 3, positif 2. Sedangkan nomor 2, 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 10, jika ditambah hasilnya 11, yaitu 10 dikali 1. 10 dikali 1 hasilnya 10, 10 ditambah 1 hasilnya 11. Maka kita isikan di dalam kolomnya, di dalam kurungnya, positif 10 dan positif 1. Sedangkan nomor 3, dikalikan hasilnya negatif 20. Jika ditambah hasilnya 8. 2 angka tersebut berapa dan berapa? Yaitu negatif 10 dengan 2. Negatif 10 dikali 2 sama dengan negatif 20. Tetapi negatif 10 ditambah 2 sama dengan negatif 8. Maka kita tuliskan di dalam kurungnya negatif 10 dan positif 2. Nah, selanjutnya, setelah di dalam kurung sudah terisi, ini ada nomor 1, X ditambah 3 dikali X ditambah 2 akan sama dengan 0. Maka kemungkinannya X ditambah 3 yang sama dengan 0
atau X ditambah 2 yang sama dengan 0. Jika X ditambah 3 sama dengan 0, maka ketemu X-nya positif 3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 2 pindah ke ruas kanan, nilainya negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3 dan negatif 2, atau akar-akarnya, atau bisa juga dikatakan sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan negatif 2. Sedangkan nomor 2, setelah sampai dibagi 2 dan di dalam kurung ada angkanya ya, sudah terisi, hilangkan pada penyebut angka 2. Angka 2 ini kita hilangkan, angka 5 ini kita hilangkan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengeluarkan salah satu yang ada di dalam kurung, yaitu di 2X ditambah 10. Maka bisa kita keluarkan 2-nya. Berarti 2X dibagi 2 tinggal X, 10 dibagi 2 tinggal 5. Ini tetap 2X ditambah 1 sama dengan 0 dibagi 2. Nah, kenapa kita keluarkan ini 2? Untuk membagi penyebutnya biar hilang. Kalau kita kembalikan 2 dikali X itu 2X, 2 dikali 5 yaitu 10. Nah, berarti betul ya. Ini kita hapus dulu. Nah, setelah didapat 2 dibagi 2 1, maka tinggal X ditambah 5 dikali 2X ditambah 1 sama dengan 0. Setelah sudah menjadi pemfaktoran seperti ini, berlaku X ditambah 5 akan sama dengan 0, atau 2X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kalau X ditambah 5 0, 0 dikali 2X plus 1 hasilnya 0, atau yang 0 2X tambah 1, 2X tambah 1 sama dengan 0, maka kalau dikalikan X ditambah 5 hasilnya sama dengan 0. Setelah X tambah 5 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 5 pindah ruas menjadi negatif. 2X sama dengan 1 pindah ruas negatif 1, X sama dengan negatif 1 dibagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 5, negatif setengah, atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut yaitu X1 negatif 5, X2 nya negatif setengah. Ini boleh dibalik, X2 yang negatif 5, X1 negatif setengah, atau sebaliknya boleh. Yang ketiga, kita hilangkan penyebut 5 ini. Nah, untuk menghilangkan bagaimana? Kita keluarkan salah satu yang ada di dalam kurung di pemfaktorannya, yaitu yang bisa kita keluarkan adalah yang sebelah kiri ya. 5 kita keluarkan, 5X dikurangi berapa? Biar negatif 10, yaitu negatif 2. Nah, karena kalau dikembalikan 5 dikali X itu 5X, 5 dikali negatif 2 yaitu negatif 10. Dikali 5X ditambah 2 dibagi 5. Nah,
Maka kita bisa coret atau kita bagi ya, 5 dibagi 5 1. Maka tinggal pemfaktoran X dikurangi 2 dikali 5X ditambah 2 sama dengan 0. Setelah itu akan berlaku X dikurangi 2 sama dengan 0 atau 5X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 pindah ke ruas kanan, yaitu 2. 5X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kita pindah positif 2 pindah ke ruas kiri menjadi negatif, maka X sama dengan negatif 2 dibagi 5. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2 dan negatif 2/5, atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut X1 nya negatif 2, X2 nya negatif 2/5, atau sebaliknya, boleh dibalik X1 dan X2 nya. Seperti itu untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Selanjutnya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, selesaikan X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama, kita pindah konstantanya ke ruas kanan. 21 berarti langkah pertama ya, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Positif 21 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 21. Selanjutnya, langkah berikutnya, ruas kanan dan kiri kita tambah dengan nilai setengah dikali koefisien X dikuadratkan. Setengah koefisien X, setengah koefisien X-nya berapa? Yaitu 10. Koefisien X-nya 10, berarti setengah kali 10 dikuadratkan, yaitu 5 kuadrat sama dengan 25. Maka X kuadrat ditambah 10X, nah ruas kiri kita tambahkan dengan 25. 25 itu tadi dari mana? Yaitu dari setengah kali koefisien X dikuadratkan. Ruas kiri ditambah 25, ruas kanan juga kita tambah dengan 25. Setelah itu akan terbentuk kuadrat sempurna. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Langsung kita tuliskan saja kuadrat sempurnanya seperti apa, yaitu X ditambah dengan akar dari konstantanya di sini, akar dari 25. Nah, negatif 21 ditambah 25, maka nilainya 4. Sama dengan penyelesaiannya, yaitu X ditambah akar 25, 5 sama dengan 4. Selanjutnya, jika
kuadratnya kita buka, maka di ruas kanan akan menjadi akar. Nah, X plus 5 atau X tambah 5 sama dengan positif atau negatif 2. Selanjutnya ini kita buat cabang. X ditambah 5 bisa sama dengan positif 2 atau X ditambah 5 bisa sama dengan negatif 2. Maka didapat X sama dengan 2, 5 pindah ruas, negatif 5. X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 2, positif 5 pindah ruas, negatif 5. Nah, jadi sudah ketemu. Untuk penyelesaiannya, X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan negatif 7. Itu akar-akar dari persamaan kuadrat yang diminta. Itu cara melengkapkan kuadrat sempurna.